Saya tutup dengan quote saja. Eh, Monggo, monggo. Teman-teman jangan, iya, jangan takut bermimpi setinggi langit. Nah, kalau teman-teman gagal dan jatuh, teman-teman akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi Kak Fadli ini seperti yang udah kita sebutkan di awal, merupakan mahasiswa yang udah baru aja selesai sidang ya. Dan dia ini dari program studi Tadris Bahasa Inggris UINSI atau Universitas Islam Samarinda begitu. Nah, dan juga Kak Fadli ini dia aktif juga bikin konten kreator. Kak Fadli ini juga penerima beasiswa berbagai beasiswa. Nah, jadi teman-teman kita bakal lebih bahas lagi ya. Oke, teman-teman, saya sebenarnya eh, mahasiswa yang biasa aja, tapi karena COVID-19 itu menjadi lebih produktif. Kalau cerita masalah content creator, saya orang yang pada awalnya sangat tidak suka sosial media dan cukup tertutup, apalagi masalah content creator berarti saya harus menampilkan diri, saya harus menampilkan wajah, mendengarkan suara saya kepada orang lain, tapi saya anggap bahwa COVID-19 kemarin itu blessing in disguise. Jadi ada mukjizat di balik bencana. Karena banyak waktu luang, kita tahu semua bahwa COVID-19 kemarin membuat kita semuanya work from home, termasuk kuliah dari rumah. Karena lumayan banyak waktu luangnya, jadi saya belajar yang namanya video editing. Sebelumnya saya sudah belajar namanya desain grafis. Waktu itu ada pelatihan di Universitas Mula Warman, nah itu pelatihan desain grafis Corel Draw, tapi waktu itu saya tidak melanjutkan pelatihannya. Tapi minimal basic desain grafisnya udah dapat. Tapi memang nggak ditekunin lagi. 2020, COVID-19 itu melanda Indonesia, terus saat-saat waktu luang itu saya gunakan untuk belajar video editing. Nah, saat itu memang karena terpaksa, karena dosen saya itu menugaskan beberapa tugas dari rumah untuk membuat video tugas dari rumah. Nah, saya berpikir gini, saya ingin bekerja mengerjakan tugas kuliah, tapi saya ingin juga tugas ini menjadi investasi bagi saya. Jadi setiap saya bikin video tugas kuliah, saya benar-benar belajar dari nol bagaimana take video yang baik, walaupun alatnya pakai handphone. Oke. Terus bagaimana suaranya biar jelas, biar bagaimana suatu ilmu itu nggak cuma saya yang ngerti, tapi pas saya buat videonya orang juga dapat pelajaran di dalamnya. Jadi benar-benar waktu itu karena tugas kuliah di COVID, belajar namanya video editing dari nol. Terus ya iseng aja. Awalnya diedit, terus learning by doing. Jadi sambil dikerjain, sambil belajar prosesnya. Waktu itu 2020, saya mulai membuat YouTube, namanya Fadlis Journal. Basically, Fadlis Journal itu adalah kanal YouTube yang membahas tentang beasiswa. Nah, walaupun pada awalnya isinya adalah video tugas kuliah, tidak ada keinginan untuk punya penghasilan dari content creator, tapi dari content creator ternyata menghasilkan. Oke, tadi saya menyinggung tentang beasiswa. Teman-teman, saya adalah awardee beasiswa Kaltim-Tara. Jadi beasiswa Kaltim-Tara adalah beasiswa dari CSR Kaltim-Tara, Corporate Social Responsibility dari Bank Kaltim-Tara. Itu beasiswa prestasi. Jadi beasiswa itu beasiswa tidak mampu dan beasiswa prestasi. Saya mendapatkan beasiswa Bank Kaltim-Tara itu pada semester 3. Walaupun seleksinya itu hampir 1 tahun. Seleksinya hampir 1 tahun, saya ingat banget. Sulitnya tesnya waktu itu
tahap yang harus saya lewati di kala COVID, di kala dunia lagi chaos, di kala akses terbatas, saya harus mempersiapkan diri untuk tes beasiswa. Padahal saya sudah mempersiapkan beasiswa Makanintara itu administrasinya sebelum COVID-19 datang. Waktu itu COVID-19 melanda Indonesia, terus jadi saya harus meningkatkan diri saya untuk layak menjadi penerima beasiswa. Waktu itu tesnya ada, yang pertama adalah tes administratif. Biasanya teman-teman harus biasa upload namanya HS, kartu hasil studi, prestasi, dan juga kegiatan organisasi, volunteering, sukarelawan, kegiatan masyarakat. Setelah itu teman-teman yang mau lanjut keterima di tahap selanjutnya akan melewati tes psikologi. Nah, psikologi saya benar-benar belajar dari Google. Bagaimana apa itu tes psikologi, bagaimana menghadapi tes psikologi, bagaimana biar tenang menghadapi tes psikologi dan lain-lain. Alhamdulillah waktu itu lulus di tahap kedua, dan tahap ketiga adalah tahap wawancara yang benar-benar saat itu seperti wawancara kerja. Padahal waktu itu masih semester 3 perkuliahan. Saya dihadapkan gimana situasi saya dikelilingi oleh petinggi bank dan juga petinggi bank, direktur bank, 3 orang menanya saya dan menanyakan kapabilitas, kelayakan bahwa saya ini capable atau tidak diterima sebagai penerima beasiswa Bank Kaltintara. Alhamdulillah saya melewati ketiga tes selama kurang lebih 1 tahun, saya ingat sekali. Dari ribuan pendaftar, diseleksi menjadi kurang lebih 200 orang untuk lulus ke tahap wawancara, dan hanya diambil 100 orang dari Provinsi Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara. Jadi satu Kalimantan Timur itu kurang lebih hanya 50 orang dari satu provinsi, dan saya salah satunya. Berlanjut, karena beasiswa Bank Kaltintara itu hanya 1 tahun, dan YouTube saya itu kekurangan konten, jadi saya membuat konten seputar tips wawancara beasiswa, tips bagaimana melewati seleksi administrasi beasiswa, bagaimana berpakaian saat wawancara beasiswa, bagaimana pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul saat wawancara beasiswa. Dan waktu itu 2021 beasiswa Bank Kaltintara saya habis masanya. Karena habis dan saya tidak ingin kekurangan konten juga, dan sekaligus saya ingin kuliah, tidak ingin membebankan orang tua saya, jadi saya apply beasiswa kedua, yaitu beasiswa Kaltim Idaman 2021. Beasiswa Kaltim Idaman itu beasiswa khusus mahasiswa dari wilayah Tenggarong, karena saya kuliah di Samarinda, tapi beasiswa itu khusus mahasiswa yang ber-KTP Tenggarong. Waktu saya ikut seleksi beasiswa Kaltim Idaman, alhamdulillah lulus berkat semua proses sulit, dari wawancara, administrasi, dari beasiswa pertama itu menjadi modal bagi saya untuk lulus di beasiswa Kaltim Idaman 2021. Lanjut, 2021 mau menginjak 2022, saya sudah memasuki semester 6, 7 atau 8, 7 atau 8, itu sudah tahapnya saya skripsi. 2022 saya sudah menyelesaikan PKL saya, dan masa beasiswa Kaltim Idaman sudah habis, dan 2022 karena saya skripsi, saya mengajukan yang namanya beasiswa penelitian. Nah, beasiswa penelitian itu teman-teman, kalau teman-teman mungkin di daerahnya itu tersedia, teman-teman bisa cari beasiswa penelitian itu biasanya buka bagi mahasiswa semester akhir. Mahasiswa semester akhir itu nggak cuma untuk S1, nggak cuma bagi kita yang ngerjain skripsi, tapi juga untuk yang tesis S2 dan disertasi S3. Jadi kalau teman-teman itu kekurangan dana dalam penelitian atau memang membutuhkan suntikan dana dalam penelitian,
mungkin bisa apply, cari informasi di Google beasiswa skripsi atau juga bisa beasiswa penelitian, karena beasiswa penelitian ya, karena kalau beasiswa skripsi kan hanya untuk S1, tapi kalau beasiswa penelitian itu untuk S1, S2, S3. Saya apply dengan, setelah saya sidang pertama, saya apply beasiswa penelitian agar penelitian saya dibiayai oleh pemerintah. Karena mungkin teman-teman semester akhir sadar bahwa skripsi itu banyak banget mengeluarkan dana, entah itu dana transportasi, dana penelitian, dana untuk sidang, untuk cetak skripsi, untuk revisi segala macam, itu butuh dana. Jadi untuk final, sebelum saya lulus, saya bertekad bahwa saya harus tetap dapat beasiswa. Dan alhamdulillah lulus. Jadi selama S1 dari semester 3 sampai semester 8, 5 semester, mungkin bisa dibilang sudah lebih dari cukup untuk membayar SPP atau UKT kuliah, dan banyak lebih, alhamdulillah. Jadi saya ingin highlight bahwa ternyata kalau kita berusaha, walaupun saat itu lagi bencana COVID, dan kita mencari yang namanya keajaiban, blessing in disguise, mencari kesempatan, mencari di balik orang-orang yang di saat COVID itu merasa dunia ini akan hancur, ngapa-ngapain itu nggak ada gunanya, tapi di saat itulah kita harus mencari kesempatan untuk start lebih dulu daripada orang lain. Jadi saya belajar bahwa ketika orang lain lagi lengah, saya harus curi start lebih dulu untuk finish lebih cepat. Jadi begitu. Saya menyelesaikan S1 dengan beasiswa penelitian dari pemerintah Kutai Kartanegara, dan waktu itu sudah selesai Agustus 2022. Saya sudah sidang pendadaran dan wisuda November 2022. Begitu Kak, kurang lebih. Oke, terima kasih Fadli yang udah ngejelasin betapa panjang lebar perjalanan masa kuliah yang penuh naik turun ya. Tapi aku setuju banget sih pendapat tentang Fadli, kalau misalkan gak semua masalah itu tuh membawa hal kesedihan, tapi juga membawa keberkahan dan juga keberuntungan. Gak nyangka banget ya, dari 1 tahun perjalanan Fadli ternyata membawa pintu, meskipun dapat beasiswanya cuma 1 tahun, tapi setelah itu lulus lagi gitu buat beasiswa berikutnya. Begitu ya Fadli? Oke, nah tadi ngomongin tentang konten kreator, kata Fadli juga menghasilkan cuan di situ. Boleh dong di-sharing ke kita apakah Fadli udah dapat engagement yang tinggi dari YouTube atau Instagram atau dari sosial media yang lain terus dapat uang dari situ kah? Atau dari orang yang nge-hire atau menggunakan jasa Fadli? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari YouTube sendiri itu sudah menghasilkan, jadi 2022, jadi butuh waktu sekitar 2 tahun untuk YouTube saya itu monetize. Jadi monetize itu artinya teman-teman, ada iklan muncul di kanal YouTube. Jadi kalau teman-teman punya 1000 subscriber dan 4000 waktu tonton video di kanal teman-teman, teman-teman akan bergabung menjadi namanya partner YouTube. Makanya YouTuber itu dikenal dengan YouTube partner. Nah, jadi kalau teman-teman itu nge-YouTube, bisa disebut YouTuber kalau teman-teman itu sudah muncul iklan di kanal YouTube-nya. Makanya disebut dengan YouTuber, YouTube partner. Nah, orang-orang mungkin belum tahu ya. Jadi kalau YouTuber itu asal katanya YouTube partner. Jadi kalau teman-teman sudah monetize, sudah ada iklan muncul, artinya teman-teman sudah diterima sebagai YouTube partner. Nah, 2022, saya ingat awal 2022 itu saya monetize, sudah 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu artinya orang-orang itu menonton video kita selama 4000 jam. Oke, dalam 1 tahun. Nah, kalau teman-teman punya kanal YouTube dan ditonton oleh ditonton selama 4000 jam oleh orang-orang selama 1 tahun dan punya minimal 1000 subscriber, teman-teman akan
bergabung ke YouTube Partner dan menerima yang namanya PIN AdSense. Nah, waktu itu saya ngambil PIN AdSense, sebenarnya saya sudah keterima menjadi partner YouTube itu awal 2022, tapi karena saya punya kesibukan lain, jadi saya baru sempat mengurus PIN AdSense saya itu pertengahan tahun 2022. Ternyata sudah datang di kantor pos dan tertahan 4 bulan karena saya tidak ambil. Itu agak-agak lucu sebenarnya. Lalu saya ambil PIN AdSense, saya gunakan untuk konfirmasi bahwa saya sudah dapat PIN dari YouTube yang dikirim dari luar negeri lalu dikirim di pos Indonesia. Nah, ya itu kemarin 2022 Mei saya baru ambil setelah 4 bulan itu ada di kantor pos, mungkin sudah jamuran gitu. 4 bulan baru saya ambil dan saya masukkan kode unik yang ada di surat yang dikirim oleh YouTube. Lalu waktu setelah saya masukkan itu baru penghasilan saya jalan, walaupun 2022 itu sudah muncul iklan tapi penghasilannya tertahan di YouTube. Saya belum bisa ambil karena saya belum dapat surat dari YouTube. Setelah saya dapat surat dari YouTube baru saya bisa dapat penghasilan. Jadi begitu. Penghasilan sendiri saya kasih tahu, mungkin gini teman-teman. Saya sadar bahwa cita-cita sekarang mungkin nggak lagi kalau ditanya, anak kecil ditanya kamu cita-citanya jadi apa, terus dulu kan stereotipnya pasti anak-anak jawab saya ingin jadi dokter gitu. Tapi mungkin cita-cita sekarang berubah, saya ingin jadi YouTuber. Ternyata setelah saya menjalani sendiri, ternyata YouTube itu menghasilkan. Walaupun pada kasus saya, karena saya itu bukan artis, butuh waktu 2 tahun gitu. Tapi kalau teman-teman itu artis atau sudah menjadi influencer sebelumnya, saya rasa waktu untuk menetesnya akan lebih dipangkas, lebih cepat. Ya, makanya kalau semua artis-artis sekarang yang dari TV semuanya jadi YouTuber. Teman-teman mungkin sudah sadar bahwa semua artis yang kita kenal di TV jadi YouTuber. Karena dunia konten kreator ternyata menghasilkan nggak cuma dari iklan, tapi juga bisa dari yang namanya link. Misalnya kita itu buat video, terus kita tuh bekerja sama dengan suatu brand, misalnya brand sepatu, lalu kita meletakkan link pembelian sepatu itu per klik atau per klik pembelian kita mendapat persen. Jadi salah satu penghasilan YouTube selain dari iklan adalah link afiliasi. Nah itu jadi saya tidak ingin spill berapa jumlahnya, tapi lumayan. Kalau teman-teman itu ingin punya penghasilan pasif, begitu penghasilan pasif. Kedua, dunia content creator ternyata memberikan saya membuka pintu pekerjaan lain. Contohnya adalah social media management. Jadi contohnya saya di hire sama orang yang punya toko es coklat. Jadi beliau butuh orang yang paham yang namanya dunia content creator. Dunia content creator itu teman-teman bukan hanya mengerti bagaimana mengedit video yang baik dan dapat ditangkap pesannya sama orang lain, tapi paham bagaimana algoritma sosial media itu berjalan. Algoritma tuh simpelnya begini. Teman-teman mungkin bingung nih, kenapa ya kalau saya buat video TikTok, orang lain tuh kok videonya viral gitu. Yang ditonton sampai ribuan orang, ratusan orang, jutaan orang. Itu ada caranya. Ya, jadi makanya mungkin orang lain kalau bukan influencer, kalau bikin video yang nonton paling 100 orang, 1000 orang, karena nggak mengerti yang namanya cara kerja sosial media untuk mempromosikan konten kita. Itu namanya algoritma. Bagaimana suatu konten direkomendasikan untuk ditampilkan ke orang-orang. Nah, jadi gitu. Jadi orang yang punya es coklat ini butuh orang yang mengerti bagaimana dunia videografi, video editing, dan algoritma sosial media. Nah, kalau saya juga lupa cerita, saya juga belajar yang namanya social media algorithm, yaitu algoritma sosial media. Bagaimana sosial media itu mempromosikan konten kita. Biar kalau kita bikin konten itu viral, yang nonton banyak.
Terus mungkin ada yang nanya, kenapa kalau kita bikin konten itu harus viral? Mungkin filosofinya gini, kita capek-capek bikin konten, harus buang kuota, buang energi, buang pikiran, tapi yang nonton cuma 100 orang, 200 orang. Nah ini gunanya yang namanya social media algorithm, algoritma sosial media. Bagaimana seseorang belajar bagaimana cara kerjanya. Contohnya, mungkin saya spill salah satunya, bagaimana biar misalnya konten kita itu viral di sosial media. Sekaligus tip juga, satu, teman-teman kalau misalnya bikin konten, misalnya video siaran kita ini diupload di YouTube, judul video ini yang akan tayang itu bukan judul yang dibuat sendiri oleh Kak Amala, tapi judul kita harus riset dulu. Nah, riset yang namanya, alatnya namanya teman-teman bisa cari di Play Store, atau kalau pemakai iPhone, Apple Store, itu namanya TubeBuddy. TubeBuddy. Ya, teman-teman ketik misalnya judul ini adalah cari judul yang sekiranya bakal dicari sama orang. Contohnya judul video siaran kali ini, cara menjadi content creator. Nah, itu dicari di alat yang namanya TubeBuddy. Bisa dulu di handphone atau di laptop. Dicari bahwa ternyata judul cara menjadi content creator itu judulnya nilainya bagus. Artinya kalau kita pakai judul itu, kemungkinan orang lain juga mencari judul itu karena judulnya nilainya bagus secara algoritma, dan kemungkinan video ini viral dengan judul cara menjadi content creator, bukan judul misalnya siaran Minggu Sabtu 21 Januari bersama Kak Fadli. Itu kemungkinan viralnya sangat kecil karena nggak di riset dulu dan judulnya buatan sendiri. Harusnya judulnya itu adalah judul yang biasanya orang cari, judul umum, begitu. Kedua juga, kalau teman-teman mau viral videonya, teman-teman pakai musik yang biasanya orang pakai. Ya, contohnya misalnya yang lagi lagunya Meghan Trainor yang Match You Look, itu bisa dijadikan background video reels atau video short, kemungkinan viralnya akan banyak gitu. Jadi selama saya menekuni dunia content creator, ternyata penghasilannya bukan cuma dari sosial media sebagai penghasilan pasif, tapi juga dunia offline. Saya di-hire oleh orang lain untuk memanajemen suatu sosial media, baik itu TikTok, YouTube, Instagram. Tapi saya mau garis bawahi, saya hanya bekerja di bidang video editing. Jadi short video, TikTok video, dan reel Instagram. Jadi gitu. Yang hire saya lumayan besar, toko lumayan besar, dan sudah sifatnya profesional. Ya, jadi bukan sifatnya main-main, tapi sudah tingkatnya profesional. Begitu, Kak. Oke, menarik banget ya penjelasan dari Kak Fadli, sekaligus ilmu baru juga. Boleh dong di spelling Kak, tadi website yang dimaksud TubeBuddy-nya TUBIDY atau gimana nih? TUBE Yep. TUBE DUBBY. Atau nih saya ketukan nih sama Kamala. Oke, terima kasih banyak Kak Fadli. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang content creator, kayaknya juga udah banyak nih teman-teman yang kasih respon di sosial media kita. Kita bakal jeda dulu ya. Dan teman-teman silahkan banget kasih pertanyaan ke Kak Fadli berhubung tentang education background atau juga pengalaman dan juga track of record dari Kak Fadli. Boleh banget teman-teman silahkan kasih pertanyaan di 0811523924 atau melalui Instagram kita di @rripro2plk. Dan Kak Fadli jangan kemana-mana karena kita bakal break sejenak ya. Boleh Kak Fadli minum dulu, dan kita bakal sharing time sampai pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke teman-teman, kembali lagi nih di kita di sharing time tepatnya. Halo Kak Fadli. Oke, masih ada ya. Kirain udah tidur gitu. Enggak ya. Nah, udah ada nih teman-teman yang kasih komentar, tepatnya di Instagram dari Irfan Nezi. Katanya selamat malam Kak Amala dan juga bintang tamunya. Malam. Aku Irfan dari Manado. Kak, sering kesusahan nggak ketika mencari ide untuk bikin konten? Dan boleh dong Kak di-sharing basic tekniknya apa aja katanya. Boleh silahkan buat Kak Fadli. Oke.
Selain kesusahan nggak untuk bikin konten atau mencari ide? Biasanya begini, kalau teman-teman tahu dari awal itu tema apa ya, branding diri teman-teman itu apa, teman-teman akan lebih mudah untuk mencari ide atau membuat konten selanjutnya, dan selanjutnya. Sebagai contoh, misalnya begini, branding saya adalah mahasiswa yang merupakan penerima beasiswa, gitu. Jadi dari awal video dan sampai sekarang saya hanya membahas yang namanya beasiswa, gitu, topik seputar beasiswa, entah itu misalnya info beasiswa, tips wawancara beasiswa, pertanyaan yang sering muncul saat wawancara beasiswa, bagaimana etika saat wawancara beasiswa, bagaimana seleksi administrasi beasiswa, dan segala macamnya. Nah, itu namanya teman-teman niche ya. Niche itu artinya misalnya teman-teman itu ya fokus di satu hal, begitu. Jadi algoritma atau sistem rekomendasi sosial media itu bekerja secara kontinuitas. Artinya kalau teman-teman dari awal memang bahasnya beasiswa, maka video teman-teman akan direkomendasikan sama orang-orang pencari beasiswa. Misalnya saya pernah ketik di YouTube saya, di handphone saya, di aplikasinya, saya buka YouTube, terus saya ketik pencarian, terus saya ketik begini, info beasiswa kuliah 2023. Karena misalnya, contohnya saya yang cari ini adalah seorang siswa kelas 12 yang baru lulus seleksi perguruan tinggi dan kekurangan dana untuk kuliah. Jadi saya cari info beasiswa di YouTube dan muncul video saya. Kenapa begitu? Karena dari awal buat konten sampai saat detik itu teman-teman berkarya, teman-teman bahasnya cuma satu hal. Makanya video teman-teman kemungkinan direkomendasikannya ke orang-orang pencari beasiswa. Contoh logikanya mudahnya begini. Saya dari awal itu jualan buah misalnya buah rambutan gitu. Saya itu brandingnya itu seseorang penjual buah rambutan. Ketika misalnya Kak Amala itu cari buah rambutan, Papa, tahu nggak orang yang cari buah rambutan? Oh, itu namanya Kak Fadli, dia jual buah rambutan. Kenapa begitu? Karena dari awal memang jualnya cuma buah rambutan, nggak campur, misalnya nggak campur strawberry, nggak campur mangga, nggak campur blueberry, begitu. Jadi kalau kita mau dikenal sama yang namanya YouTube, kita harus memperkenalkan diri kita sebagai apa, begitu. Jadi dari awal teman-teman harus bahasnya itu konsisten. Dari awal kalau teman-teman bahasnya YouTube atau sosial medianya, ini nggak cuma untuk YouTube ya, tapi berlaku untuk semua sosial media, termasuk TikTok, termasuk Instagram. Kalau Facebook saya kurang paham, karena itu saya tidak mempelajari algoritma Facebook, karena berbeda. Tapi secara umum begitu. Jadi kalau teman-teman hobi masak, atau misalnya hobi main Mobile Legends, teman-teman harus memperkenalkan dirinya ke YouTube bahwa saya adalah YouTuber gaming. Makanya Just No Limit itu dari awal kontennya games. Walaupun teman-teman mungkin bertanya, sekarang Just No Limit bahasnya nggak cuma game sekarang bahasnya mukbang, bahasnya Jiska Call, nggak bahas game lagi. Iya, karena Just No Limit adalah YouTuber besar. Nah, YouTuber besar, walaupun beliau itu membahasnya kontennya itu random, hari ini mukbang, hari ini ngegame, hari ini jalan-jalan, hari ini vlog, tidak masalah, tetap akan direkomendasikan oleh YouTube. Kenapa? Karena sudah besar, angka subscribernya sudah jutaan, dan engagement itu artinya daya tarik penontonnya sudah besar. Jadi walaupun dia cuma konten tidur 24 jam, tetap ada yang nonton. Tapi kalau kita yang bukan artis, basicnya bukan artis, siapa yang mau nonton kita tidur 24 jam? Misalnya begitu. Atau misalnya vlog
di lautan gitu. Saya bikin vlog begitu nggak ada yang nonton karena siapa Kak Fadli gitu bikin vlog begini, ternyata followernya juga sedikit, contohnya begitu misalnya. Jadi begitu. Kalau teman-teman itu backgroundnya bukan influencer atau tiktoker atau bukan artis, teman-teman harus mulai dengan yang namanya konsistensi. Konsistensi bikin konten itu penting. Jadi konsistensi itu kenapa menaikkan namanya engagement penonton. Engagement itu artinya daya tarik ya teman-teman. Misalnya saya hari ini jualan rambutan, tapi besoknya saya nggak jualan, besoknya lagi nggak jualan, besoknya lagi nggak jualan, besoknya lagi jualan, begitu. Jadi YouTube itu bingung, ini orang niat nggak sih jualan rambutan? Nah itu konsistensi namanya teman-teman. Jadi kalau kita mau dikenal sama YouTube, kita harus fokus ke satu tema entah itu misalnya game, masak, kerajinan tangan, beasiswa seperti saya, atau misalnya teman-teman itu ahli di penelitian, jadi bahasanya itu seputar penelitian, ya bahasanya itu aja, dan usahakan konsisten. Itu nggak harus setiap hari, misalnya satu minggu, satu konten, di hari yang sama, di jam yang sama. Jadi YouTube ini kenal, oh Kak Fadi ternyata jualan rambutan selalu di hari Jumat dan munculnya di jam 20 malam. Artinya saya upload video itu setiap hari Jumat jam 20 malam. Jadi orang-orang bahkan berdatangan, YouTube akan merekomendasikan konten kita ke orang-orang setiap kita upload video. Begitu. Sampai sekarang sebenarnya saya tidak pernah kehabisan ide untuk mengonten karena saya dari awal memang fokus ke satu konten gitu. Alatnya itu saya pakai namanya TubeBuddy ya teman-teman, ketik aja deh kalau misalnya nggak ketemu di Google alat riset kata kunci YouTube gitu, alat riset kata kunci YouTube di Play Store atau di Apple Store begitu, dan itu gratis, nggak berbayar, ya nggak berbayar. Gunain alat itu untuk namanya riset judul. Nah jadi judul itu harus namanya di riset. Di riset itu artinya teman-teman mencari bahwa judul video itu layak digunakan atau enggak. Jadi begitu. Begitu, malah panjang lebar kan. Nggak apa-apa gitu, ilmu buat kita semua termasuk teman-teman di rumah. Ada lagi nih yang berkomentar di Instagram masih ya, kayaknya lumayan banyak juga yang tertarik sama pembahasannya Kak Fadli, dan kebetulan tadi aku iseng buka RRI Playgo yang dengerin Pro 2 Palangkaraya tuh sebanyak 2000. Biasanya 1,9 ribu, ini udah 2000. Wah, terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa download di App Store dan juga di Play Store bagi yang belum punya. Selanjutnya nih dari Anwar Asikin, katanya happy Saturday night ya buat kalian berdua. Oke, terima kasih. Aku suka dengerin dari tadi. BTW Kak Fadli, role modelnya siapa ya? Bangga banget dengar ceritanya kakak bisa jadi YouTuber ya. Kakak belajarnya learn by doing kan? Wah, keren banget, gak ada tutor. Bolehkah bagikan tips lagi buat nambah followers contohnya katanya? Oke, tips menambah follower. Role model dulu. Role model sebenarnya saya ingin menjadi role model itu sendiri. Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya, saya itu learning by doing. Saya itu tidak punya tutor, ya saya tidak punya tutor karena saya ada bilang dari awal karena saya belajar sendiri, otodidak, learning by doing. Learning by doing itu definisinya begini teman-teman, trial and error. Saya coba satu hal nggak berhasil, saya coba hal lain. Jadi begitu. Jadi role model saya sendiri. Daripada saya mencari role model untuk diri saya sendiri, kenapa saya tidak menjadi role model itu sendiri? Jadi begitu. Jadi kenapa harus mencari orang lain untuk menjadikan patokan bahwa orang ini bagus, tapi saya ingin menjadi role model itu sendiri, menjadi bahwa patokan bahwa nggak cuma orang lain yang bisa menjadi role model, tapi saya sendiri juga bisa menjadi role model itu sendiri. Bukan berarti menjadi role model itu sempurna atau sudah perfect lah, tapi role model itu sendiri adalah orang yang tahu bagaimana menghargai suatu proses, tahu bahwa dirinya sendiri itu berharga daripada
kegagalan yang pernah ia lakukan, jadi gitu. Jadi instead daripada saya mencari role model, saya ingin menjadikan diri saya sebagai role model untuk diri saya sendiri. Artinya, bagaimana saya mengalahkan versi lama dari diri saya. Bagaimana saya melakukannya dengan trial and error. Setiap hari, kalau kita belajar, kita jangan merasa bahwa kita udah pinter. Merasa aja, oh gue bego gitu. Jadi kita terus belajar dan belajar gitu. Jadi, kayak gitu. Kalau untuk diri saya sendiri, instead untuk cari role model, saya ingin jadi role model itu sendiri. Bagaimana menaikkan follower? Follower itu akan naik kalau teman-teman itu punya namanya branding. Ya, jadi kalau teman-teman udah terkenal sebagai penjual rambutan, teman-teman akan banyak pelanggan. Pelanggan itu yang namanya subscriber. Nah, begitu. Atau follower. Follower kan pengikut. Pengikut itu pelanggan. Jadi kalau teman-teman udah punya branding, udah konsisten, follower itu akan naik secara organik. Begitu. Oke, terima kasih banyak Kak Fadli. Terakhir nih kita buka juga di WhatsApp karena juga udah ada yang ngirim pesan ke kita. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak kesempatan pertanyaannya dijawab sama Kak Fadli, boleh aja langsung follow di Instagram Kak Fadli. Apa tuh namanya Kak? @Fadli_. Nah, itu dia teman-teman. Atau kalau misalkan lupa nih apa tadi ya nama IG-nya, silahkan aja cek di postingan feed terakhir kali di @RRI_Pro2PLK. Nah, ini dari Ibu Susan di WhatsApp. Halo Nak Fadli, halo Bu. Aku yang wakilin ngejawab. Aku seorang ibu. Fadli bisa kasih alasan dan pertimbangannya kemarin masuk ke prodi TBI atau Tadris Bahasa Inggris itu apa aja? Buat referensi aku dan anakku. Makasih ya, Met Malam katanya. Makasih ya Ibu Susan. Selamat mendengarkan. Oke, halo Ibu. Kenapa saya quiz? Mungkin alasannya begini. Saya ingin jadi orang yang self-aware terhadap perkembangan zaman. Jadi, misal begini. Kalau kita mencari suatu informasi dengan terms atau istilah berbahasa Indonesia, akan muncul, carinya di Google ya, itu referensinya itu akan terbatas. Begitu. Tapi ketika saya mengetik video atau website atau jurnal dalam bahasa Inggris, itu pasti pilihannya sangat banyak dan bahasanya kalau misalnya teman-teman baca buku terjemahan, itu kadang nggak nyambung, kadang terjemahannya nggak bagus, bahasanya aneh. Jadi begitu. Mindset awalnya saya sangat sederhana. Saya tidak ingin dibatasi oleh namanya language barrier, yaitu keterbatasan dalam berbahasa. Untuk itu, saya ingin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas saya dengan belajar yang namanya yang di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Nah, saya sangat belajar banyak di Tadris Bahasa Inggris. Dosen-dosen saya adalah orang-orang luar biasa yang membuka cakrawala saya bahwa bahasa itu adalah media komunikasi dan membuka pintu pengetahuan. Karena kita menguasai namanya international language, bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Dari saat itu dan sampai sekarang saya tetap menjadi, walaupun menjadi content creator Ibu, saya tetap menjadi pengajar, mengajar bahasa Inggris, dan alhamdulillah dari bahasa Inggris sendiri itu menjadi suatu ladang pekerjaan, ladang penghasilan, dan saya rasa sampai sekarang orang-orang pasti butuh orang-orang seperti saya yang bisa bahasa Inggris, terlebih kalau misalnya anak ibu atau ibu sendiri itu punya keahlian lain seperti dunia content creator. Begitu. Wow, terima kasih. Semoga membantu ya Ibu Susan. Jarang-jarang loh ada ibu-ibu yang ngirim pesan ke kita. Tapi terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu. Nah, Kak Fadli di sana udah di Kalimantan Timur itu waktunya berbeda ya kita di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Di sana WITA kalau di sini pukul 21.57 WIB, di sana udah pukul 22.57. Kebalik nih. Hampir pukul 11 malam ya Kak Fadli. Betul. 3 menit lagi 11 malam. Iya, lebih cepat 1 jam. Gak terasa juga nih kita mau mengakhiri pembicaraan kita kali ini. Tapi sebelum itu, boleh dong Kak Fadli sharing apa aja nih rencana dan harapan buat kedepannya. Rencana dan harapan. Semoga saya
saya dan teman-teman yang mendengarkan itu harapannya terkabul tentunya Amin. dengan usaha dan doa. Saya rencananya ingin melanjutkan S2 dengan beasiswa LPDP. Saya punya rencana berkuliah S2 di Chula University di Thailand. Itu sudah menjadi universitas impian. Or saya ingin kuliah di UI, mengambil magister linguistik. Dan saya ingin tetap melanjutkan dunia saya, passion saya di mengajar dan menjadi dunia content creator sembari melanjutkan S2. Begitu. Semoga dipermudah buat rencana Kak Fadli ke depannya, amin. Kita doakan ya teman-teman, dan juga teman-teman di rumah pastinya. Terakhir lagi nih Kak Fadli, boleh dong dikasih pesan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita. Dan katanya tadi ada yang dari Manado juga ya, jadi nggak cuma dari Kalimantan Tengah, jadi dari seluruh Indonesia. Silahkan. Pesan. Saya tutup dengan quote saja. Monggo, monggo. Teman-teman jangan takut bermimpi setinggi langit. Kalau teman-teman gagal dan jatuh, teman-teman akan jatuh di antara bintang-bintang. Wah, keren banget, big applause buat Kak Fadli ya. Jadi intinya nggak ada yang nggak mungkin menurut Kak Fadli, tapi semua itu hanya tantangan. Betul kan Kak Fadli? Betul. Iya, makasih banyak buat Kak Fadli yang udah meluangkan waktunya. Tadi katanya kakaknya lagi kerja, tapi udah nyempetin buat sharing serba-serbi perjalanan gimana jadi konten kreator. Terus juga Kak Fadli ini juga seorang penulis juga teman-teman, dan penerima beasiswa. Dan dari Kak Fadli ini aku banyak dapat pelajaran. Salah satunya adalah tidak membatasi diri gitu, dan selalu bisa untuk adaptasi dengan semua keadaan. Terima kasih. Betul. Iya, terima kasih Kak Fadli udah ngobrol asik di Sharing Time, walau cuma lewat telepon. Nanti semoga kalau misalkan aku ke Samarinda atau Kak Fadli ke Palangkaraya, kita bisa ketemu ya. Oke. Ya, Iya. Karena terakhir aku ke Kaltim itu tahun 2019 Kak, waktu kegiatan BUAF juga gitu. iya. 2019 saya sudah mahasiswa tuh kebetulan, tapi kita belum kenal. Iya, betul. Iya. Baru kenalnya tahun ini ya teman-teman. Oke. Iya, semoga sukses dan lancar semua kegiatan ke depannya dan makin positif serta berprestasi lagi. Waktunya Amala udahi kebersamaan kita di Sharing Time. Terus jadikan generasi muda sebagai headline dan dukung terus Indonesia tatanan kehidupan baru. Makasih ya Kak Fadli.